Baik, tema saya pagi hari ini adalah simple act of faith atau tindakan sederhana untuk iman kita. Ya, saya akan mulai dengan kisah Michael Jordan, Bapak Ibu sekalian. Sejak masa kecil, Michael Jordan sudah memiliki ketertarikan sukai adalah bola basket. Permasalahan dimulai saat ia duduk di bangku sekolah menengah atas, di mana Jordan suatu waktu pernah mengikuti seleksi tim basket yang ada di sekolahnya. Namun ia ditolak karena berbagai alasan. Alasan utama yang membuatnya ditolak adalah karena badannya yang jauh lebih pendek jika dibandingkan kualifikasi yang dibutuhkan. Jordan juga dinilai kurang mahir dalam bermain bola basket tersebut. Walaupun sedih, Jordan tidak menjadikan kegagalan itu akhir dari segalanya dan tidak mudah menyerah. Ia malah menjadikan kegagalan tersebut sebagai pemacunya untuk lebih giat lagi berlatih bola basket setiap harinya di rumah. Setiap harinya selain melatih berbagai teknik permainan bola basket, untuk menguatkan tubuhnya, ia juga melatih fisiknya sekeras dan sedisiplin mungkin. Hingga 2 tahun waktu berlalu, Jordan kembali mengikuti seleksi tim basket sekolah menengah atas tempat ia bersekolah. Dan pada akhirnya ia diterima. Dengan mendapatkan pencapaian tersebut, tidak membuatnya jadi besar kepala dan bermalas-malasan. Namun pencapaian tersebut membuatnya lebih semangat untuk berlatih dan seringkali Jordan pulang terlambat untuk memaksimalkan latihan bola basketnya. Hingga pada kompetisi pertama yang Jordan ikuti di bangku SMA, tepatnya pada tahun 1981, ia berhasil membuktikan hasil kerja kerasnya selama ini, di mana pada kompetisi tersebut Jordan berhasil mencetak angka dengan total 40 skor. Dan seiring berjalannya waktu dan berbagai kompetisi dilewati, Jordan juga memiliki statistik yang mengesankan, di mana memiliki rata-rata mencetak angka dengan total 25 setiap permainannya, serta berhasil memenangkan kompetisi SMA di tahun itu pula. Karena kemampuannya tersebut, karir basket yang ia jalani terus menanjak. Hingga akhirnya Jordan bergabung pada tim Universitas Carolina Utara dan berhasil memenangkan berbagai kompetisi yang ada pada tahun 1983 hingga 1984. Dan pada tahun 1984, Jordan juga berhasil mendapatkan kontrak dan bergabung dalam tim basket bernama Chicago Bulls. Hingga pada akhir karirnya, Jordan di dunia basket profesional NBA tercetak sangatlah gemilang, di mana Jordan mengantar tim basketnya mendapatkan juara dengan total 6 kali, menjadi MVP sepanjang musim selama 5 kali, dan masuk ke dalam NBA All-Star dengan total 14 kali. Jordan kemudian pensiun pada tahun 2003 dan masuk dalam rekor sebagai pemain yang berhasil mencetak angka terbanyak urutan kedua di dalam satu musim. Hingga saat ini, Jordan sudah memiliki klub NBA-nya sendiri, pebisnis, serta menjadi salah satu legenda basket yang menjadi inspirasi para calon atlet dan atlet sepanjang masa. Michael Jordan menyadari kekurangan dan keterbatasan dirinya. Ia tidak berhenti, namun mengambil langkah untuk berlatih lebih keras setiap hari untuk meraih impiannya. Jadi itu kisah nyata dari Michael Jordan ya, legenda bola basket Bapak Ibu sekalian. Kita masuk dalam firman Tuhan Bapak Ibu yang diambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7. Judulnya adalah Kapak Timbul Mengapung. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silahkan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jadi mereka mengajak Elisa untuk ikut ke tempat penebangan kayu ya. Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai Tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah itu, yaitu Elisa, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya.
Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam kisah ini, di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 1-7, kita melihat bagaimana peristiwanya ya. Rombongan Nabi ingin membuat pondokan atau asrama Nabi lebih besar lagi ya, karena tempatnya sudah terlalu sesak ya. Tidak disebutkan berapa jumlahnya, tetapi sangat banyak sehingga membutuhkan tempat. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu sekalian. Di sini tadi ada kapak yang mata kapak yang jatuh, yang tenggelam ya. Nah, kapak itu adalah alat kerja atau alat pertukangan yang mahal pada waktu itu ya, cukup mahal, dan kapak itu pun dipinjam ya, bukan milik mereka sendiri. Jadi mereka minjem ya. Jadi kalau barang minjem harus dikembalikan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, waktu dipinjam itu dan digunakan, ternyata kapaknya jatuh ke dalam sungai. Nah, kita lihat sendiri bahwa kapak itu digunakan sesuai dengan tujuannya, sudah benar digunakan sesuai tujuan dan kegunaannya untuk menebang dan memotong kayu. Dan penggunaan kapak sendiri ya, dan kecelakaan akibat kapak itu diuraikan dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab Ulangan ya. Jadi di sini dikatakan secara kebudayaan kapak atau beliung adalah alat kerja yang sangat berharga, di mana mata kapak atau beliung zaman dahulu hanya diikatkan dengan tali atau rotan. Jadi antara gagang kayunya dengan mata kapak itu hanya diikat. Zaman dulu itu diikat dengan tali atau dengan rotan ya. Jadi seiring dengan seringnya digunakan, maka itu longgar Bapak Ibu sekalian ya. Mata kapaknya longgar dari ikatannya sehingga bisa terlepas ya. Sehingga umum terjadi mata kapak atau beliung bisa terlepas dari gagangnya. Hal ini dapat dilihat dalam kitab Ulangan 19 ayat 5 ya. Disebutkan di situ, misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya lalu mengenai temannya sehingga mati, maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Jadi zaman dahulu Bapak Ibu sekalian, ini pun udah dituliskan di dalam kitab Ulangan 19 ayat 5. Bisa terjadi seperti ini. Artinya peristiwa ini pernah terjadi sebelumnya ya, di mana mata kapak itu terlucut dari gagangnya ya, sampai dituliskan di dalam Ulangan 19 ayat 5 ya. Kalau sampai ada terjadi korban jiwa yang mati karena ketidaksengajaan seperti itu, maka dikatakan ia boleh melarikan diri ke salah satu kota berkubu ya dan tinggal di sana. Jadi itu yang disebut dengan kubu keselamatan. Jadi dia lari supaya tidak dihukum ya. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi Bapak Ibu dari peristiwa ini ya? Ada proyek besar ya, membangun asrama nabi atau pondokan nabi di situ ya. Terus kemudian ada rombongan nabi, tidak disebutkan jumlahnya berapa ya. Mereka panik dan tidak bisa berpikir jernih ketika mata kapak yang dipinjam itu jatuh ke dalam sungai ya. Nah, kita tahu Sungai Yordan itu sungai yang dalam, lebar, dan arusnya deras ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Sungai Yordan itu udah dalam, lebar, arusnya deras lagi. Jadi sulit untuk istilah berenang, nyelam untuk mengambil mata kapak itu sulit ya. Akhirnya mereka minta bantuan kepada Elisa. Ya, mujizat melampaui hukum Archimedes tentang kondisi benda di dalam air dan problem solve. Bapak Ibu sekalian, ada 3 syarat kondisi ya keadaan hukum Archimedes. Yang pertama tenggelam, kedua melayang, dan ketiga terapung. Nah, suatu benda dikatakan tenggelam jika gaya tekan air itu lebih kecil dari berat bendanya, maka itu dia tenggelam. Ya. Kemudian benda itu dikatakan bisa melayang ya di air itu jika gaya tekan air itu sama dengan berat benda tersebut. Nah, tetapi yang terjadi adalah yang ketiga, terapung, di mana gaya tekan air itu lebih kecil dari berat benda sehingga dia bisa terapung. Bapak Ibu sekalian, ya di sini kita bisa lihat di mana-mana berat mata kapak itu ya sebagai terbuat dari besi, dari logam, itu pasti akan tenggelam Bapak Ibu sekalian ya. Harusnya terjadilah hukum Archimedes yang pertama, tenggelam. Tetapi ini yang terjadi ketika Elisa melemparkan kayu ya. Di situ dikatakan terapung Bapak Ibu sekalian ya. Ini mujizat Bapak Ibu. Terapung, mata kapaknya yang tadi tenggelam bisa naik dan bisa mengapung. Nah,
Melakukan kehendak Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Tadi kita sudah lihat bahwa mereka antusias untuk membangun pondokan, ya, membangun pondokan nabi, ya. Mereka mau melakukan kehendak Tuhan. Mereka mau lebih efektif lagi dalam pelayanan, ya. Nah, itu bukan berarti bebas dari masalah, Bapak Ibu. Ya, Mazmur 34 ayat 20 berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi tidak ada pesan tersurat dari kisah kapak ini, namun pesan tersirat di baliknya adalah tindakan Elisa, itu yang menarik, yang menunjukkan iman Elisa kepada Tuhannya, ya. Jadi kemalangan atau permasalahan orang benar itu memang banyak, namun bukan karena ulah atau akibat perbuatan diri sendiri, dan selalu tersedia solusi dari Tuhan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Elisa melakukan simple act of faith, ya. Dia tahu benar apa yang dia hadapi, dia tahu benar siapa Tuhannya, sehingga dikatakan dia memotong kayu dan melemparkannya ke sungai, dan akhirnya mata kapak itu terapung ke atas, ya. Nah, ada 3 kondisi yang memerlukan mujizat, Bapak Ibu. Tadi itu kisah mujizat yang spektakuler, yaitu supranatural. Ya, ada 3 kondisi di mana kita membutuhkan mujizat. Yang pertama pada waktu kritis, Bapak Ibu sekalian, ya. Waktu kritis, ya, saya pelayanan di SPOS sering melihat bahwa di ujung masa kritis seseorang itu terjadi pembalikan keadaan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada mujizat, ya, pada masa-masa kritis, ya. Dan kemudian kondisi kedua adalah ketika saat di ujung tanduk atau di ujung masalah, ya, ada masalah yang tidak terselesaikan, saat deadlock, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Ini adalah kondisi-kondisi yang membutuhkan mujizat, dan disinilah momen-momen Tuhan melakukan mujizatnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi mujizat itu biasa buat Tuhan. Tuhan tahu kita perlu mujizat. Mujizat dipastikan berlaku buat anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dan mujizat itu perlu juga kesepakatan kita dengan Tuhan. Nanti saya jelaskan di kisah di belakang, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau saat ini Bapak Ibu menghadapi problem, menghadapi masalah, ada deadlock, ada di ujung tanduk, ada dalam krisis, itu bagus, Bapak Ibu sekalian. Artinya kita adalah, atau Bapak Ibu sekalian adalah kandidat menerima mujizat. Artinya siap-siap menerima mujizat dari Tuhan. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu membawa mujizat dari Tuhan, ya? Tuhan ingin kita anak-anaknya berperan aktif membawa mujizatnya dalam kehidupan sehari-hari di tengah dunia ini, sehingga mereka melihat dan memuliakan Allah Bapa. Markus 16 ayat 17 sampai 18 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sebagaimana Tuhan memakai Elisa, Bapak Ibu sekalian, untuk menghadirkan mujizat Tuhan di kalangan murid-muridnya, para nabi, maka Tuhan juga mau memakai setiap kita untuk menjadi saluran mujizatnya. Bapak Ibu sekalian, waktu saya renungkan ayat ini, saya diingatkan, Yesus pernah berkata bahwa ketika aku lapar, engkau memberi aku makanan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Ketika aku tidak memiliki pakaian, ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Bapak Ibu sekalian, itu adalah mujizat, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah mujizat. Dari yang tidak ada menjadi ada, itu mujizat. Dari yang tidak bisa makan, ya, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Dari tidak bisa makan, akhirnya bisa makan. Dari tidak punya air untuk minum, akhirnya bisa minum. Dari di dalam penjara dikunjungi, dari ketika sakit dilawat, dari ketika dalam keadaan telanjang diberikan pakaian. Itu kan mujizat semua, Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan Yesus ajarkan kita untuk kita menjadi mujizat buat orang lain, membawa mujizat buat orang lain. Dan ini perkataan Tuhan Yesus sendiri di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tuhan Yesus juga memberitahukan kepada kita, kamu adalah pembawa mujizat. Kamu kemanapun kamu melangkah, kamu membawa mujizat Tuhan. Nah, iman tidak rumit, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak janjian dengan Cilani, ya, tetapi kemarin Cilani bagus sekali menceritakan tentang santapan buat iman kita, ya.
Dan saya percaya di dalam Morning Chapel, sekalipun kita nggak janjian, tetapi Tuhan kita sama, dia memberikan satu korelasi benang merah yang saling berhubungan. Ya, di sini saya sampaikan bahwa iman tidak rumit, dimulai dari satu langkah kecil saja. Jadi kadang-kadang kita yang memperumit, Bapak Ibu sekalian. Padahal iman itu tidak rumit, cukup dengan satu langkah simpel saja. Dan itu sudah dilakukan oleh Elisa ketika dia memotong satu balok kayu dan dia melemparkannya ke sungai dan akhirnya mata kapak itu terapung. Nah, dibutuhkan satu tindakan iman sederhana untuk memicu mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mujizat makan 5.000 orang lebih dimulai dari tindakan iman. Seorang anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Mujizat minyak mengalir janda di Sarfat dimulai dari tindakan iman mengumpulkan buli-buli atau tempayan yang kosong. Jadi dibutuhkan satu tindakan iman, bahkan yang simpel, yang sederhana, ya, nggak yang rumit-rumit, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu lah ya. Jadi istri saya itu mengalami sakit di lututnya, kedua lututnya. Jadi ke dokter waktu itu di spesialis tulang ya kalau nggak salah ya, ortopedi atau spesialis tulang itu dikatakan, oh ini solusinya harus disedot cairan di dalam tempurung lututnya, disedot cairannya, terus kemudian diproses cairannya itu, terus disuntikkan lagi. Nah jadi 2 kali sakit Bapak Ibu sekalian. Untuk satu lutut aja. Nah, dia sakit dua lutut ini. Dan biayanya itu lumayan, Bapak Ibu sekalian. Biayanya lumayan, ya. Jadi dia udah lakukan sekali, sedot cairan di lututnya, diproses, terus disuntikin lagi. Memang enak setelah itu, ya. Tetapi dokternya bilang ini harus treatmentnya 12 kali. 12 kali kaki kiri dan lutut kiri dan lutut kanan, Bapak Ibu. Jadi 12 kali. Artinya kalau itu 1 bulan sekali, ya. Itu 1 tahun treatmentnya untuk lakukan itu. Dan kemudian akhirnya kita pulang, kita berdoa. Jadi dia udah lakukan itu sekali. Untuk kita berdoa ya. Di rumah kita berdoa, saya tumpang tangan ke lututnya ini istri saya. Selagi berdoa gitu, selagi berdoa, terus Tuhan ingatkan gitu. Tuhan ingatkan, apa langkah iman kamu menghadapi ini? Waktu lagi berdoa terus dengar suara Tuhan begitu, apa langkah iman kamu? Saya berpikir, apa langkah imannya ya? Apa langkah imannya gitu. Nah, selesai berdoa, saya bicara dengan istri saya, ini kita harus ambil langkah iman untuk kesembuhan. Kan kita berdoa nih, kita percaya, ya kan? Kita percaya Tuhan sudah sembuhkan, tapi harus ada langkah iman. Jadi di situ saya terpikir ya, terbersit di benak saya, terbersit untuk memberikan persembahan ya. Jadi uang untuk treatment lutut itu kita udah siapkan, belum semua sih, belum sampai 12-12-nya itu. Nah, yang ada di kita persembahin buat kita persembahkan ke gereja buat Tuhan, ya kan? Itu sebagai bentuk langkah iman kami, kesepakatan saya dengan istri saya, dan juga kesepakatan kita dengan Tuhan. Jadi doa lagi, berdoa sama Tuhan, Tuhan kami sepakat, kami berikan ini sebagai persembahan buat Tuhan, kami percaya bahwa lututnya sudah pulih, sudah sembuh, tidak akan kambuh lagi. Nah, kita lakukan hal itu, Bapak Ibu sekalian. Ketika dilakukan hal itu, maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, sejak hari itu sampai hari ini, lututnya tidak pernah sakit lagi. Lututnya tidak pernah kambuh lagi. Dan saya percaya itu semua benar karena mujizat Tuhan. Semua karena apa? Karena kita mau taat kepada Tuhan. Semua karena apa? Kesepakatan kita. Ketika kita memiliki iman, percaya kepada Tuhan, apa bentuk keyakinan kita? Apa bentuk langkah iman kita? Langkah iman sederhana kita. Simple act of faith-nya itu apa? Langkah imannya itu seperti apa? Kalau kamu percaya sama aku, kata Tuhan, langkah imanmu apa? Gitu. Dan saya lakukan itu. Dan itu benar-benar mujizat terjadi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, daily practice, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk melakukan secara daily practice, melatih iman kita.
mengambil langkah-langkah sederhana di dalam kehidupan kita. Ketika kita beriman, kita lakukan sesuatu, ambil langkah sederhananya. Ya, bukankah Yesus berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka kamu dapat memindahkan gunung. Kepercayaan itu perlu dilatih hari demi hari. Ia tidak hanya muncul sesaat. Ketika kita mendengar khotbah atau didoakan, tindakan iman sederhana atau simple act of faith akan menyelaraskan atau mendekatkan iman kita dengan realisasi janji Tuhan. Namun hal sederhana ini sering terluput dari perhatian kita walaupun kita telah berdoa. Jadi Bapak Ibu sekalian, berdoa benar, itu tindakan yang benar Bapak Ibu sekalian. Ya, berdoa, percaya kepada Tuhan, tapi ambil langkah lebih lanjut, ambil simple act of faith ya yang Tuhan tuntunkan di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkinkah alasan utama kita tidak meraih janji-janji Tuhan selama ini karena tidak adanya perbuatan atau simple act of faith ya. Yakobus 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, di dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan, karena sama seperti tubuh tanpa roh adalah mayat, demikian juga iman tanpa ekspresi perbuatan-perbuatan baik adalah mati. Jadi diperlukan atau dibutuhkan yang namanya perbuatan baik atau simple act of faith yang akan menghidupkan dan memberi nafas atau memberi oksigen sehingga iman kita tidak mati atau iman kita tidak jadi mayat, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini jelas sekali dikatakan karena sama seperti tubuh tanpa roh adalah mayat, demikian juga iman tanpa ekspresi perbuatan baik adalah mati atau adalah mayat, Bapak Ibu sekalian. Jadi perlu tindakan iman, perlu simple act of faith dari setiap kita membuktikan bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Contoh simple act of faith ya yang saya catat itu salah satunya adalah berdoa. Mengampuni itu juga simple act of faith ketika kita melangkah memiliki iman ya, kita kadang-kadang disuruh mengampuni seseorang, ya lakukan saja. Nah, yang berikutnya adalah memberi, itu yang tadi saya kisahkan ya, memperkatakan iman, itu contoh simple act of faith juga. Meninggalkan kebiasaan lama yang nggak benar ya, itu simple act of faith juga. Melayani, itu juga simple act of faith. Dan masih banyak hal-hal lainnya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa tambahkan di situ semua. Tetapi intinya adalah simple act of faith itu adalah tindakan sederhana yang lahir dari hati kita karena kita percaya kepada Tuhan. Tindakan paling sederhana sekalipun yang kita lakukan menunjukkan keyakinan iman kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah rumit-rumit ya. Tindakan sederhana sekalipun ya yang kita lakukan. Ini urusannya kita dengan Tuhan doang kok ya. Ya, kita nggak akan dihakimi. Semua ini urusannya kita dengan Tuhan aja ya. Ambil langkah sederhana. Ketika Bapak Ibu mungkin dalam pergumulan, yang dalam pekerjaan atau dalam usaha lagi stuck atau lagi menghadapi problem, berdoa, beriman dan ambil langkah sederhananya Bapak Ibu sekalian. Ya, itu kesepakatan Bapak Ibu dengan Tuhan ya. Yang sakit juga begitu Bapak Ibu sekalian ya. Ambil langkah sederhana ya. Ambil berdoa, beriman dan ambil langkah sederhana yang Bapak Ibu sepakati dengan Tuhan. Nah, tahun depan kita tema besar kita gereja kita adalah God of Wonder ya. Jadi kita melihat dengan iman, berjalan dengan iman, meraih janji Tuhan dengan iman. Bersiap-siaplah untuk melihat hal-hal yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita di tahun depan. Saya sangat bergairah, sangat bersemangat dengan tema kita tahun depan. God of Wonder, Tuhan itu sumber segala keajaiban, sumber segala mujizat. Dan kita meraihnya dengan iman kita, berjalan dengan iman, meraih setiap janji-janji Tuhan dengan iman kita. Kenneth Hagin berkata, faith change hope into reality. Iman mengubah harapan menjadi kenyataan. Nah, harapan itu adalah ekspektasi Bapak Ibu sekalian. Ekspektasi. Apa ekspektasi kita dalam pekerjaan dan usaha kita? Apa ekspektasi kita yang kita mau Tuhan lakukan dalam pekerjaan dan usaha kita? Apa yang ekspektasi kita yang kita mau Tuhan lakukan di dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam hubungan kita, di dalam pelayanan kita ke depannya, di dalam kesehatan kita, di dalam segala hal, ya. Iman mengubah
harapan atau ekspektasi menjadi kenyataan, Bapak Ibu sekalian. Jadi iman kita ya harus terus-menerus di-challenge, ya, harus terus ditantang, ya. Imannya harus sampai menjadi realitas dengan apa? Simple act of faith, dengan langkah-langkah sederhana yang Bapak Ibu sepakati dengan Tuhan, yang Bapak Ibu dapatkan sendiri dari Tuhan dan lakukan dengan segera. Lakukan sehingga iman itu ya akan merubah harapan dan ekspektasi kita menjadi kenyataan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya selesai. Besok dalam Morning Chapel Bapak Ibu akan dilayani oleh Pastor Tommy Simanjuntak dalam Zoom yang sama dan waktu yang sama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau Engkau kembali mengingatkan kami tentang simple act of faith. Bagaimana tindakan sederhana kami untuk kami mempercayai setiap janji Tuhan. Dan kami melangkah Tuhan, mengambil langkah sederhana di dalam kehidupan kami. Ajari kami hari demi hari Tuhan untuk mengambil langkah-langkah sederhana di dalam iman kami. Membuktikan kami percaya kepada Engkau, Tuhan pembuat segala mujizat. Tuhan yang ajaib, God of wonder. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kiranya berkat-Mu turun atas seluruh jemaat-Mu yang hadir pada Morning Chapel pagi hari ini. Berkat kesehatan, berkat pemeliharaan, berkat pertolongan Tuhan. Dan juga damai sejahtera Tuhan. Dan juga pertolongan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan Tuhan. Dan Tuhan yang membawa kami dalam pengalaman-pengalaman iman yang baru bersama dengan Engkau. Terima kasih. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati dan selamat pagi.